Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serat Pamoring Kawula Gusti. Pamoring Kawula Gusti itu kualitas hubungan antara Tuhan dengan hamba. Untuk mencapai kualitas yang bagus, tadi saya bilang laku. Urutannya laku ada 7 itu. Kalau diserat Pamoring Kawula Gusti. Yang pertama, topo itu bisa kalian artikan puasa, poso, topo. Yang pertama topo jasmani, yang kedua topo budi, yang ketiga topo hawa nafsu, hawa nafsu bahasa Jawa nih. Yang keempat topo rasa sejati, yang kelima topo sukmo, yang keenam topo cahyo, dan yang ketujuh topo urip. Lakukan 7 topo ini untuk menemukan hakikat. Begitu kamu ketemu hakikat, pasti akan mengalami ma'rifat. Topo jasmani jelas, mengurangi makan, mengurangi minum. Nggak usah takut kurus, nggak apa-apa. Ya, ngurangi bukan tinggal loh ya, dikurangi. Karena selama ini kita sibuk makan, minum, dan tidur. Jasmaninya nggak pernah istirahat, nggak pernah puasa. 1 bulan disuruh puasa itu pun terpaksa kan. Kalau bisa sebaiknya enggak kan gitu. Tapi topolah jasmanimu. Wong ngaji aja masih sempat mikir minum kan kalian. Ya, tapi enggak apa-apa, monggo diminum kalau yang mau minum. Jadi topo jasmani. Yang kedua topo budi. Kalau topo budi itu ya, kalau tadi jasmaninya yang dikendalikan, sekarang akhlaknya. Berakhlak yang baik, yang terpuji, menghindari akhlak yang tercela. Itu topo budi. Puasalah akhlakmu. Tidak usah tanya yang tercela apa saja, yang terpuji apa aja, kamu sudah ngerti kok. Untuk urusan ini sebenarnya orang nggak perlu belajar. Asal pikirannya waras, akalnya jernih dan sehat, pasti ngerti. Iya, kamu nggak usah, Pak, saya belum belajar, Pak. Ini filsafat etika dulu baru bisa, Pak. Nggak. Wis ngerti. Asal pikiranmu jernih, mesti ngerti kalau bohong itu jelek, kalau curang itu jelek, makan haknya orang lain itu jelek. Nggak harus kalian baca buku tebel-tebel, nggak harus tanya kemana-mana. Tanya aja ke pikiranmu yang jernih, hatimu yang jernih, pasti ketemu. Dan jalankanlah. Yang penting cuma itu sebenarnya. Wong kamu sejak MI juga sudah diajari oleh gurumu kan, mana baik mana buruk. Tinggal dijalankan. Godaan banyak. Ingin jujur aja godaannya. Wah, kalau jujur nilainya nggak bisa A besok, Pak. Itu kan godaan sebenarnya. Dan kamu kalah dengan nilai A, kamu kalah dengan ijazah, kamu kalah dengan pacar. Pacarmu itu nggak usah kamu gombali, mungkin juga masih mau kok. Ngapain dadak dibohongi pakai gombal? Ya, jujur aja lah, nggak apa-apa. Kalau pacarmu tanya, Mas, aku paling cantik nggak? Kalau paling sih mungkin enggak. Lah kan jujur namanya, yang lebih cantik banyak. Nah, cuma yang mau cuma aku kan gitu. Oke. Lah ya kan jujur kan, kamu sering membiasakan diri tidak jujur sih. Nanti jadi masalah loh. Nanti kalau kamu putus, lu katanya dulu aku paling cantik. Lu enggak, dulu kan aku bilangnya kalau paling cantik enggak. Lah ada yang lebih cantik ya aku ganti no, kan gitu. Itu karena jujur, jadi dia enggak terlalu sakit. Kalau kamu bohongi terus yang paling cantik, rame mesti. Oke. Karena kesusahanmu itu biasanya kamu sendiri yang nanam, yang bikin susah. Terus yang ketiga, topo hawa nafsu. Ini pengaruh Sufisme Ghazalian sangat tampak.
bahwa orang harus mengendalikan 4 jenis nafsu. Aluamah, ya kalau bahasa Arabnya lawamah, amarah, sufiyah, dan mutmainnah. 4-4-nya harus dikendalikan, jangan bablas. Dikendalikan itu bukan berarti dimatikan loh ya. Aluamah itu kalau di Ronggowarsito simbolnya perut, pusatnya ada di perut. Hubungannya sama makan, minum, tidur, dan yang sejenis itu. Kalian tetap harus makan, minum, tidur, tapi jangan bablas. Harus ngerti batas. Jadi aluamah ya, karena nggak ada ini kamu nggak bisa hidup dong. Tetap makan, tetap minum, tapi harus ngerti batasnya. Syukur-syukur sebelum batas sudah berhenti. Nabi bilang berhenti sebelum kenyang, bukan berhenti sebelum kekenyangan. Ya, kalau ada tanda-tanda, wah sebentar lagi kenyang ini, berhentilah. Tidak usah tanya alasannya apa, nanti hikmahnya banyak kalau Nabi yang ngomong. Yang kedua, amarah. Amarah itu kalau di Ronggowarsito simbolnya telinga. Marah, angkara murka. Orang harus punya nafsu ini, biar ada semangat, gairah, tapi jangan bablas. Kamu harus punya api dalam dirimu. Kalau tidak gitu kamu kehilangan semangat, kehilangan gairah, tidak kreatif, tidak agresif, tidak pingin maju. Harus pingin maju, tapi jangan diumbar amarah ini. Kalau diumbar nanti kayak api, kecil jadi teman, besar jadi musuh. Jadi kendalikan amarahmu. Yang ketiga supiyah. Supiyah simbolnya mata. Ini hubungannya sama nafsu seks, gairah natural laki-laki perempuan yang normal. Kadang-kadang yang tidak normal kan ada aja. Ya, semoga di sini nggak ada, semoga normal aja. Apapun yang terjadi lebih enak normal. Ya, tidak usah neko-neko yang aneh-aneh. Jadi supiyah harus lo ini, jangan kamu bertekad jadi pendeta tidak kawin, eman-eman. Lo ya kan, tidak boleh ada yang, tadi saya bilang tidak boleh ada yang mubadir. Kalau kamu tidak kawin ada yang mubadir nanti. Jadi harus dimanfaatkan, itu anugerahnya Allah. Cuma jangan bablas. Kalau bablas jadi perkara. Kamu harus ngerti batas. Jadi prinsipnya nafsu ini harus ngerti batas. Kapan harus maju, kapan harus mundur. Kamu harus ngerti mana yang boleh ditabrak, mana yang jangan ditabrak. Kalau yang jangan ditabrak kamu tabrak, pasti masalah. Percayalah. Entah besar, entah kecil, entah kapan, pasti akan ada masalah. Jadi nafsu sufiyah, simbolnya mata. Saya tidak tahu, mungkin ini karena Ronggowarsito cerdas luar biasa. Biasanya bablasnya nafsu sufiyah ini karena mata. Ketika matamu tidak terkontrol, apalagi yang tiap hari bukai laptop, downloadi gambar-gambar dan film-film, itu alamat sudah. Ya, tidak terkendali. Ya paling tidak kamu boros sabun. Mulai. Iya, tidak apa-apa lah. Oke. Iya. Oke, yang kelima, ya tidak apa-apa. Yang sudah pengalaman diem aja, tidak apa-apa. Yang keempat, nafsu mutmainnah. Mutmainnah ini biasanya nafsu dianggap paling bagus, tapi juga jangan bablas. Orang yang bablas di mutmainnah, dia akan jadi orang yang kasarnya namanya konyol, berkorban untuk orang lain. Dirinya sendiri sengsara, baik pada orang lain, dirinya sendiri susah. Itu bisa bablas ke sana. Baik hati, kalau kebablasan juga jelek, tidak mendidik, mencelakakan diri sendiri. Jadi nafsu mutmainnah bagus, tapi juga harus dikontrol. Kalau kamu punya uang 3.000, kalau mau sedekah ya 1.000 saja. Jangan buka dompet dikasih semua.
Itu namanya ndak cerdas. Ya kan? Bablas itu namanya sudah. Ya sedekah ya sesuai kemampuan. Zakat aja cuma 2,5%-nya kok, malah sedekah dikasih semua. Itu namanya ndak cerdas. Biasanya terus kamu jawab, loh nanti kan balasannya 10 kali lipat. Kamu mau sedekah apa dagang? Lah iya kan? Loh ya kalau kamu dagang mikir balasannya berapa kali lipat. Kalau mau sedekah ya enggak usah mikir balasan dong, harus ikhlas. Sebenarnya ini sangat sederhana, cuma kadang-kadang kamu kok ya masih ketipu. Jadi ya normal-normal aja lah, jangan konyol kalau bahasa anunya. Sedekah ya sedekah, bantu orang ya bantu orang. Kalau ada orang nggak punya rumah, bantulah. Jangan rumahmu dikasihkan, akhirnya kamu yang nggak punya rumah. Ya, jadi itu problem. Jadi itu namanya poso hawa nafsu. Jadi kontrol hawa yang ada dalam dirimu, baik yang di level alwamah, amarah, sufiyah maupun mutmainnah. Terus yang keempat, topo rasa sejati. Ini semacam sering-seringlah memusatkan perhatian pada Allah. Bawalah Allah kemana-mana, dalam kondisi apapun, untuk apapun. Ngaji gini bawalah Allah, ke warung juga bawalah Allah. Perhatianmu harus selalu ada pada Dia. Kayak kamu sedang jatuh cinta itu loh. Lagi ngaji kayak gini, pacarku sedang ngapain ya kalau pas tak tinggal. Lagi di mall, wah ini kalau tak beli ini dia mesti pantas, dia mesti bagus. Lagi kuliah, ada yang ngapain gak ya tak tinggal kuliah kayak gini ada. Jadi yang di pikiranmu kan dia terus, pacarmu terus. Nah, gantilah pacarmu itu dengan Allah. Sedang apapun saja, fokus perhatianmu hanya pada Allah, hanya pada Tuhan. Itu namanya topo rasa sejati. Rasamu hanya nyambungnya sama Allah. Passionmu kalau bahasanya anak sekarang itu hanya Allah. Yang tidak ada baunya Allah kamu tidak suka. Meskipun mungkin hasratmu mau ke situ, tapi Allah nggak suka yang begitu. Sama kayak kamu mau beli baju, beli jaket, terus kalau aku pakai kayak gini pacarku nggak suka, enggak Itu namanya topo rasa tapi yang sejati. Dan yang sejati hanya Allah. Yang kelima, topo sukmo. Kalau topo sukmo itu membersihkan batin, menjernihkan hati, terus hidup harmonis dengan orang lain dan dengan sesama. Jadi gimana caranya kamu harmonis, tidak menang-menangan, tidak juga jadi kalah-kalahan, tidak zoliman au mazluman, tidak zolim, tidak juga diam saja kalau dizolimi. Hidup yang harmonis. Kita bagian dari alam semesta, tapi juga jadi khalifahnya alam semesta. Menyeimbangkan kedudukan sebagai hambanya Allah, tapi juga sekaligus wakilnya Allah di muka bumi. Itu topo sukmo. Jadi hidup yang seimbang. Kita hamba sekaligus penguasa di level kita, karena kita wakilnya Allah. Jadi tulus ikhlas, batin jernih, harmonis. Yang keenam, topo cahyo. Ini levelnya lebih tinggi lagi. Begitu nyampe di level topo cahyo, semua kilauan dunia sudah nggak nyantol lagi di batin kita. Saking cintanya kita sama Allah. Jadi segala cahaya duniawi tidak lagi menarik buat kita. Satu-satunya yang menarik hanya Allah. Dan puncaknya adalah topo urip. Ketika hidup kita 100% sepenuhnya kita pasrahkan pada Allah. Bahkan di level beberapa sufi yang filosofis sampai aku hilang, yang ada hanya Allah. Sehingga kadang-kadang tercetus satu khat ana al-haq.
Akulah Allah, karena aku yang manusia itu sebenarnya tidak ada. Aku ada itu tidak ada. Yang ada aku Allah. Dan itu level paling tinggi, namanya topo urip. Semakin tinggi kualitas kita, ya pamor ring kawula Gusti semakin bercahaya. Pamor itu kan semacam ada cahayanya. Semakin level kita naik, ya semakin cahayanya terang. Jadi kalau kita hanya bisa topo jasmani, ya cahayanya mungkin tidak terlalu terang. Topo budi lebih terang, topo hawa nafsu lebih terang lagi, terus sampai level paling puncak topo urip. Ketika topo urip, yang tersisa hanya cahayanya saja. Nah itu serat pamoring kawula Gusti.